Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi terbaik, kondisi yang sehat, kondisi yang masih semangat karena ini baru hari Selasa ya. Nanti hari Sabtunya masih lama. Dan di pagi hari ini kembali kita akan ngobrol, kita akan mengadakan radio talk, penyuluhan dan juga sosialisasi penyebar luasan kebijakan pajak daerah serta edukasi pajak kendaraan bermotor. Dan pagi hari ini seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, seperti yang sudah kita woro-woro sebelumnya, kita kembali kedatangan narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama ada Bapak Muhammad Roni sebagai PLT Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi dan juga Kepala Bapenda Kota Cimahi. Selamat pagi Bapak Wilujeng Enjing. Selamat pagi Terin. Selamat pagi good listener. Oh iya, selamat pagi Pak. Aduh, semangat sekali ya. Terima kasih. Bapak sehat-sehat kah? Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan tetap semangat ya Pak. Amin. Di sela ini sepertinya kesibukannya juga padat ya Pak. Ya biasa hari ini. Banyak yang diurus. Dan untuk kedua kalinya juga telah hadir di studio Ibu Reni Astati sebagai Kepala P3D Wilayah Kota Cimahi Bapenda Provinsi Jawa Barat dan juga Kepala Samsat Cimahi lah ya. Betul. Pendeknya Bu. Iya. Selamat pagi Bu Reni kembali. Selamat pagi Teh Rin. Iya. Selamat pagi juga good listener Mix Radio 92,9 FM. Iya, aduh senang banget ya. Good listener sudah pagi-pagi udah disapa dengan Pak Roni yang semangat dan juga Bu Reni yang suaranya aduh halimpu pisan gitu ya. Nah, pagi hari ini kembali kita akan ngobrol terutama mengenai pajak daerah, kemudian juga salah satu yang menjadi pendapatan asli daerah Kota Cimahi yaitu pajak kendaraan bermotor ya Bu Reni ya. Betul. Iya. Nah, ini sepertinya good listener ingin disapa secara khusus nih ya oleh Pak Roni ya karena ini kali pertama Pak Roni hadir di sini. Baik. Iya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terin. Iya. Good listener dimanapun berada, Mix Radio 92,9 FM. Perkenalkan nih, saya Roni, Kepala Bapenda, dan ada tambahan. Iya. Sebagai PLT Asisten Administrasi Umum. Kalau diplesetkan PLT itu pelatih. Pelatih ya. Betul. Kalau Terin mau jadi Asisten Administrasi Umum, boleh saya ya. latih dulu. Dilatih dulu. Oh, PLT itu kepanjangannya ya ternyata ya. PLT itu pelaksana tugas gitu ya. Iya. Ya, baik good listener. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada masyarakat Kota Cimahi sebagai wajib pajak. Alhamdulillah Terin, pajak di Kota Cimahi itu selalu memenuhi target. Tertib ya, wajib betul, pajaknya. betul. Iya. Jadi selalu memenuhi target. Tingkat kesadarannya luar biasa ternyata di Kota Cimahi. Jadi jangan diragukan dengan tingkat kesadaran wajib pajak di Kota Cimahi. Iya. Nah, persoalannya di Kota Cimahi itu Terin bahwa Cimahi itu sumber dayanya terbatas. Kita nggak punya sumber daya alam nih. Sumber daya alam nggak punya. Wisata juga tempat sedikit wisata ya? nggak ada, tambang nggak ada. Betul. Iya, jadi apa yang kita punya? Yang kita punya ya sumber daya manusia. Betul. Sumber daya manusia. Sementara untuk roda pemerintahan itu bisa berjalan, nah, kapasitas fiskal kita harus baik. Iya, betul. Kapasitas fiskal itu baik kalau pendapatannya juga bisa meningkat. Alhamdulillah Cimahi berdasarkan perhitungan Kemendagri masuk kapasitas fiskal tinggi gitu. Termasuk tinggi ya. Iya, betul. Kategorinya. Nah, sumbernya dari mana? PAD itu salah satunya adalah pajak daerah. Ya. Nah, kita punya 9 pajak daerah gitu. Apa saja sih Pak sebetulnya pajak daerah? Kalau kan kita tahu itu jadi sumber kekuatan ya Pak. Ya. Jadi kalau melaksanakan pembangunan Betul. di suatu daerah, pajak daerahnya ada harus 9 pajak daerah Iya, gitu betul. ya. Salah satunya yang sering masyarakat lakukan adalah pajak bumi dan pembangunan. Iya. Pedesaan dan perkotaan. Nanti saya kira di belakang kita bahas lagi 9 itu apa gitu ya. Betul. Nah, tentu saja meskipun wajib pajak di Kota Cimahi
kesadarannya tinggi, kita harus terus sosialisasikan karena tuntutannya ternyata tidak ringan begitu ya. Beberapa pembangunan ataupun belanja yang harus kita lakukan terus meningkat tiap tahun. Yang paling dekat nih dengan Mix FM ini adalah di Bundaran Cianjuang ya. Iya, kemacetannya sudah mulai terurai itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Pak Wali Kota, Pak Ngatiana dengan Pak Wakil Wali Kota, Pak Ditya berusaha untuk meningkatkan pembangunan agar masyarakat kita bisa makin happy. Tentu saja seperti itu. Nah, pajak itu yang 9 mata pajak, nah ada tambahan yang menjadi PAD Kota Cimahi, yaitu nanti dengan Bu Reni yang tadinya merupakan dana yang bagi hasil ya Bu Reni. Betul. Nah sekarang menjadi ada option istilahnya, option yang menjadikan sebagai PAD Kota Cimahi. Nah kira-kira seperti itu. Nah Pak, kalau dari sekian banyak tadi Bapak sebutkan diantaranya ada 9 ya pendapatan asli daerah Kota Cimahi. Nah ini hampir semuanya merata ataukah ada satu yang jadi memberikan primadona kontribusi yang cukup besar untuk PAD Kota Cimahi? Apa itu Pak yang jadi primadona? Jadi sekali lagi, saya harus mengapresiasi masyarakat Kota Cimahi. Jadi yang jagoannya adalah PBB tentunya. Jagoannya PBB ya, nomor satunya PBB ya. Nomor satunya PBB, jadi itu dari masyarakat Kota Cimahi, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, di bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Nah, jadi masih berkaitan dengan properti lah ya Pak. Iya, dengan alih fungsi atau peralihan hak atas tanah dan bangunan. Ya. Dan yang ketiga mulai nih pajak restoran mulai meningkat gitu mulai meningkat karena kita sering melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Gitu ceritanya Teh Haren. Jadi saya harus mengapresiasi masyarakat Kota Cimahi. Nah ini sepertinya Bapak juga lebih memprimadonakan juga ini salah satu sumber pendapatan asli daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor juga ya Pak kayaknya. Betul. Nah ini yang jadi tanggung jawabnya Bu Reni nih ya kayaknya. Tanggung jawab bersama ya. Nah ini kalau kita lihat seperti tadi, katanya pembangunan itu dibiayai oleh salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Dan kalau ingin pendapatan asli daerahnya tinggi gitu ya, nah para wajib pajaknya juga harus punya kesadaran. Itu sepertinya bolak-balik aja ya, kita ingin wajib pajak juga kesadarannya tinggi, dan juga kalau yang sudah kesadarannya tinggi, ini perlu diberikan apresiasi gitu ya, reward ya. Jadi jangan denda aja ya Pak, kalau yang nggak tertib nih, nggak disiplin. Tapi untuk yang disiplin, untuk yang wajib pajak yang baik juga mungkin perlu diberikan apresiasi. Nah ini kalau terkait regulasi Pak, kebijakan yang ditentukan, mungkin ada kebijakan khusus terkait pajak kendaraan bermotor misalnya di Kota Cimahi? Ya baik, secara khusus memang ada. Kebetulan pajak kendaraan bermotor itu kewenangan provinsi. Mungkin Bu secara teknis Bu Reni ya nanti akan disampaikan ya kebijakannya seperti apa begitu. Nanti disampaikan oleh Bu Reni. Tapi yang jelas dengan adanya awalnya dana bagi hasil sekarang menjadi option, pendapatan asli daerah itu menjadi meningkat. Jadi dari option tersebut dan kapasitas fiskal kita juga menjadi, kemampuan keuangan daerah menjadi meningkat juga. Karena beralihnya tadinya bagi hasil jadi pajak daerah ya. Iya. Nah ini ternyata memang didasari oleh tentunya kebijakan atau aturan tertentu ya, yang menjadikan ini beralih gitu tadinya. Bertambah. Iya, betul. Nah, kalau melihat dari pajak kendaraan bermotor, boleh saya beralih sejenak ke Bu Reni ya. Siap. Ini kalau kita dengar ada sosialisasi katanya
di tahun 2025 ini kembali akan diadakan program pemutihan gitu ya, Betul. pemutihan pajak khusus pajak kendaraan bermotor. Ini bukan kali pertama ya, Bu? Betul. Nah, ini sebelumnya sudah pernah dilaksanakan dan Iya. tahun ini dilaksanakan kembali ya. Betul. Ini gimana, Bu? Betul. Ini untuk program pemutihan sebenarnya bukan hal baru lagi Iya, ya betul. buat kita khususnya warga Jawa Barat, karena memang pelaksanaan kegiatan program pemutihan ini sudah kita nikmati dari tahun 2020 mungkin, dan hampir setiap dari tahun ya 2020 mungkin ya? ya betul 2020 karena itu kan pasca dari pandemi Iya, Covid. pandemi COVID. Di situ ada relaksasi pajak. Itu. Di mana masyarakat itu diberikan pengampunan pajak ya bagi yang, karena kan ada yang usahanya betul, ini ya. ada yang usahanya kolaps Iya, atau apa, kolaps. sehingga pemerintah memberikan kebijakan Betul. untuk menghapuskan tunggakan pajak, terutama betul. ya. Dan akan tetapi ada perbedaan Mbak dari Iya. program-program pemutihan kita di tahun-tahun tahun sebelumnya, ini. betul, dengan program pemutihan saat ini yang sudah diluncurkan oleh Pak KDM Iya. Gubernur Jawa Barat, itu mulai dari tanggal 26 Maret kalau nggak salah ya. Iya, 26 Udah Maret lama ya. banget, Iya, iya. Ini udah bulan 9 ya. Udah bulan 9 dan Iya, ini pun sudah diperpanjang Oh, gitu. iya, betul. Jadi memang ini program pemutihan ini lebih unggul dibandingkan program pemutihan di tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk program pemutihan sebelumnya kita masih dikenakan tunggakan gitu. Jadi perbedaannya dengan program pemutihan tahun ini yang diluncurkan oleh Pak Gubernur ini, bahwa seluruh tunggakan betul-betul dihapuskan. Semua ya. Semuanya. Jadi sebelum masyarakat tahun ini. betul. Tahun ini ya. tahun ini ya. Jadi untuk tahun ini seluruh tunggakannya betul-betul dihapuskan, diampuni semuanya dosanya, dibersihkan semuanya, dan hanya membayar 1 tahun ke depan saja. Nah, akan tetapi kalau program sebelumnya itu kita masih dikenakan tunggakan, masih diharuskan diwajibkan untuk membayar tunggakan, tapi hanya 2 tahun ke belakang gitu. Iya, perbedaannya itu ya. Betul. Yang jelas banget. Jadi memang hanya diringankan saja ya. diringankan. Jadi kalau seandainya ini ada masyarakat yang nggak bayar pajak lebih dari 5 tahun atau mungkin ada yang 10 tahun, mereka hanya dikenakan 2 tahun saja, 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke gitu. belakang. Dan membayar 1 tahun ke depan. Nah, bedanya dengan tahun ini betul-betul dihapuskan semuanya Iya, gitu. Nah, ini kan luar biasa banget udah, ya. Iya, udah luar biasa ketentuan ini ya, pemutihan. Jadi tidak ada pajak. lagi alasan untuk nunggak pajak No sekarang. reason. Betul. Nggak ada alasan lagi untuk nggak bayar pajak gitu ya. betul. Nah, ini kalau untuk pemutihan pajak di tahun ini berakhirnya di Iya, betul. Ini kita sudah diperpanjang. Tadinya di awal kita laksanakan sampai dengan tanggal 30 Juli. Juli ya. Iya, Iya, betul. sebelumnya Nah, saya sekarang dengar. kita perpanjang sampai dengan 30 September. Berarti sebentar lagi ya, Mbak iya, ya. karena Sudah sekarang hitungan udah- hari. Iya, betul. 2 mingguan lagi ya. 2 minggu lagi kurang lebih. Betul. Iya. Nah, ini Bu berkaitan dengan, kan sekarang udah era digital ya. Iya. Kita juga bisa bayar pajak, PBB gitu ya, pajak kendaraan bermotor juga bisa melalui e-commerce juga beberapa ya. Kemudian juga di layanan-layanan yang nerima pajak juga. Nah, ini kalau pemutihannya apa kita harus datang ke Samsat, ke kantornya Ibu gitu ya? Betul. Atau di tempat-tempat yang tadi pembayaran pajak juga bisa berlaku, terus misalnya otomatis terteranya Di sistem. sekian Iya. di sistem, kemudian yang harus kita bayar sekian gitu. Iya. Jadi untuk bayar pajak itu Mbak bisa di mana saja. Dengan catatan untuk yang pembayaran pajak tahunan atau daftar ulang tahunan. Jadi kalau termasuk apabila ada masyarakat yang khususnya Kota Cimahi ini mau bayar pajak di luar kabupaten di Kota Cimahi, misalnya lagi jalan-jalan ke Garut atau di mana, itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi kalau untuk yang tahunan bisa di mana saja, dan di gerai yang sudah kami sediakan tentunya ya Pak, ya Mbak ya. Nah, tapi untuk yang pembayaran pajak di luar tahunan seperti 5 tahunan, Yang ganti kaleng itu ya, ya, biasanya masyarakat menyebutnya ya, atau mungkin mau balik nama, atau mungkin proses-proses yang di luar tahunan itu ya, duplikat, balik nama, mau mutasi dan lain, itu wajib dilakukan di
samsat induk, di mana kendaraan tersebut terdaftar ya. Karena gitu. Mungkin ada syarat-syarat lain ya. Betul. Untuk pembayaran kalau yang 5 tahunan itu. Betul, karena harus ada dokumen tambahan yang harus mereka bawa ke samsat. Iya, nah ternyata mudah ya. Tadi kalau nggak salah Ibu sebutkan kalau misalnya kita lagi ada di Garut gitu ya, nah orang Cimahi bisa bayar pajak. Itu di semua wilayah atau Jawa Barat misalnya terbatas misalnya di seputar Jawa Barat saja atau gimana Bu? Seputar Jawa Barat saja. Seputar Jawa Barat. Betul. Ya. Jadi kalau jalan-jalan juga jangan nyebrang Jawa Barat biar bisa bayar pajak ya lagi liburan. Jadi bayar pajak dulu baru jalan-jalan kayaknya. Itu yang betul ya. Dan itu pun bisa dilakukan secara online ya. Jadi betul. Tidak harus datang ke samsat yang kalau yang tahunan ya. Betul, tidak perlu harus datang ke samsat Garut kalau saya mau bayar pajak kebetulan di luar kota gitu. Betul. Karena untuk pembayaran pajak itu bisa dilakukan secara online yang tadi disebutkan Jadi kita sudah kerjasama dengan gerai-gerai Alfamart, Indomart, kemudian Tokopedia, ada pay later juga sudah ada. Bisa, kita sudah meluncurkan untuk pembayaran melalui pay later. Nah, ini bisa udah ringan banget ya. Sudah gampang banget. Iya. Nah, tapi masyarakat untuk lebih jelasnya untuk cara pembayaran secara online itu bisa dipelajari di IG kita. Itu ada panduan lengkap IG Samsat Cimahi atau mungkin bisa ngedownload itu Sapa Warga. Sapa Warga Sapa Warga. Itu udah bisa untuk di Play Store dan juga di App Store ya. Play ada Store, di Play Store saja ya. Oke, dan ini kalau misalnya yang utamanya saja ya Bu. Yang utamanya kalau kita mau bayar pajak itu dokumen utama yang harus kita siapkan apa saja sih Bu? Betul. Nah, di sini kalau untuk pembayaran pajak tahunan, mudah-mudahan semua masyarakat sudah tahu apa saja persyaratan yang harus dibawa. Jadi untuk tahunan itu cukup membawa identitas diri berupa KTP serta STNK. KTP dan STNK. KTP dan STNK saja. Itu untuk pembayaran pajak tahunan. Adapun untuk pembayaran pajak di luar tahunan seperti ganti kaleng atau 5 tahunan, mau balik nama, ataupun melakukan mutasi karena ada perpindahan antar wilayah gitu ya. Jadi masyarakat membawa tambahan dokumen BPKB. Kemudian tentu saja KTP dan STNK-nya juga tetap harus dibawa, dan khususnya itu kendaraannya wajib dihadirkan di samsat induk atau di samsat di mana kendaraan tersebut terdaftar gitu. Nah, untuk mengetahui di mana potensi kendaraan tersebut terdaftar, itu masyarakat bisa melihat dari STNK-nya. Jadi di situ saya ini kendaraannya misalnya kan Kota Bandung tuh. Kota Bandung itu kebetulan ada 3 samsat. Nah, jadi ini contoh barangkali ada yang mau mutasi dari Kota Bandung ke Cimahi. Jadi saya harus datang ke samsat mana dulu gitu. Jadi bisa melihat karena di Kota Bandung ini ada 3 samsat. Jadi masyarakat bisa melihat di STNK itu di pojok kanan atas. Di situ ada keterangan samsatnya. Di mana samsatnya, betul. Di pojok kanan atas STNK gitu. Gitu. Soalnya saya pernah pengalaman pribadi nih jadi curcol ya Bu. Jadi bayar ke samsat yang dekat Uninus tuh. Ternyata saya harus ke yang Kawaluyaan kalau nggak salah. Nah, gitu karena nggak tahu ya. Ini pokoknya kendaraan kita terdaftar di samsat Kawaluyaan. Iya, betul. Nah, pernah begitu juga. Ternyata bisa dilihat di pojok kanan atas. Betul. Di STNK. Nah, ini pengetahuan baru ya untuk good listeners. Oke, dan mungkin kalau misalnya secara teknis kan kendaraan itu kadang kita belinya second ya Bu. Betul. Nah, itu ada pemilik lama yang mungkin pajaknya masih atau kendaraannya masih terdaftar atas nama beliau gitu ya. Dan kita harus gimana secara teknis. Nanti kita ngobrol lebih panjang ya Bu tentang itu secara teknis pembayaran pajak. Kalau ada kasus begini gitu ya. Nah, kita simak dulu yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP Wali Kota Cimahi.
mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah taat membayar pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 yang akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2025. Melalui program pemutihan ini, seluruh tunggakan pajak kendaraan akan dihapuskan, sehingga hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Ayo segera manfaatkan program ini, jadilah bagian dari masyarakat sadar pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Cimahi tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, Gigi dengan Nirwana, dan membawa kita ke 35 menit ya lewat dari pukul 10 pagi ini. Dan sepertinya kita sudah cukup ngobrol banyak tentang kenapa sih pajak itu harus dibayar gitu ya, dengan disiplin, dengan itu, karena ternyata pembayaran pajak ini balik lagi ke masyarakat ya, untuk membangun, terutama kalau di Kota Cimahi ya, untuk membangun Kota Cimahi ini ya. Nah ini mungkin kita masih lanjut perbincangan kita masih mengenai sosialisasi pajak daerah, terutama juga pajak kendaraan bermotor yang ternyata ada pemutihan di ini ya, di 2025 ini. Betul. Sebagai kelanjutan dari yang tahun-tahun sebelumnya. Nah ini mungkin boleh saya tanya lagi ke Pak Roni ya. Boleh. Ini kalau pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama nggak cuma pajak kendaraan bermotor aja ya Pak, tapi pembayaran PBB juga. Ini apa saja sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi biar warganya tuh pada mau gitu ya bayar pajak, kemudian juga mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Silakan Pak. Baik, Terin, good listener, Mix 92,9 FM. Jadi kami terus berupaya karena diamanatkan nih bahwa pendapatan pemerintah Kota Cimahi itu dari tahun ke tahun harus meningkat begitu ya. Tercatat dari tahun 2022 sampai 2024 pendapatan asli daerah kita itu lebih dari 100 miliar begitu. Nah, apalagi nanti dengan option PKB ya, mudah-mudahan Bu Reni ini bisa terus naik pendapatan asli daerah Kota Cimahi ini. Iya, betul. Jadi apa yang dilakukan? Pertama adalah database kita itu harus baik. Iya, betul. Bahwa data PBB terutama itu pelimpahan dari dulu itu kantor pajak Pratama kepada pemerintah daerah karena menjadi pajak daerah begitu. Pajak daerah. Kalau dulu kan masih sentralistik ya. Nah, sekarang ada otonomi daerah. Jadi diserahkan ke daerah. Nah, datanya harus diperbaiki. Jadi objeknya sama subjeknya harus baik begitu. Nah, dari data itu baru kita olah, kita pilah per lokasi di mana misalnya kelurahan. Nah, jadi setelah itu selesai, nah kita meningkat nih. Kalau dulu si tagihannya itu dicetak secara manual. Nah, sekarang secara elektronik. Nah, kita coba tahun 2025 ini elektronik full gitu ya. Semua ketetapan pajak, apakah itu pajak PBB, kemudian pajak air tanah. Jadi surat ketetapannya kita buat secara elektronik gitu. Betul. Jadi lumayan memudahkan itu. Kita nggak usah ngingkik ya. Iya, betul. Tapi untuk adanya tagihan secara elektronik itu ya itu database-nya dulu database-nya ya Pak. Harus kuat gitu, betul. Nah, di PBB mungkin sekarang masih harus double ya. Secara elektronik dilakukan, yang manual juga harus dilakukan kelihatannya begitu. Kemudian secara berjenjang semua pajak, saya kira semua berjenjang kita sosialisasikan mulai dari RT, RW kepada
ya stakeholder yang ada di Kota Cimahi begitu, agar bisa tersampaikan apa namanya terkait dengan pajak ini. Pun demikian option PBB juga atau pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Nah, tahun ini kita ada kerjasama ya Bu Reni yang cukup intens, bahwa kita juga ada role sharing terkait dengan anggaran agar agar pajak kendaraan bermotor ini bisa lebih optimal. Iya, lebih optimal. Nah, begitu. Kemudian kita tadi mengadakan sosialisasi, kemudian cara pembayaran nih. Iya. Cara pembayarannya supaya mudah seperti apa? Kita melakukan pembayaran secara elektronik. Iya, bisa. Terin hati-hati ya, jangan ada yang ngaku-ngaku dari Bapenda bayar terus Iya. tunai gitu ya. Iya, Hati-hati, iya. sudah nggak ada lagi tuh. Ya. Nggak ada ya. Iya, kepada listener juga Iya, nah ini. hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau ada misalnya petugas yang ngaku-ngaku terus bayar pajaknya, terus pakai uang tunai, Iya. nah enggak. Sekarang sudah lebih mudah, tadi disampaikan oleh Bu Reni. Jadi kita mendekatkan kanal-kanal pembayaran. Betul. Itu lebih dekat kepada masyarakat. Minimarket kan dekat ya. Iya. Di Dimana dekat sini aja juga ada kan. Ada. Di pertigaan Cianjuang ada, Iya, bisa betul. bayar di sana Iya, begitu. iya, iya. Kemudian ya itu lebih mudah begitu. Kalau misalnya ingin di rumah ada. Iya. Di banking kan ada sekarang ya. Jempol aja ya, Pak, Udah yang jempol main. main. Nah, itu tinggal. Jadi kita coba mempermudah itu. Kemudian apa namanya interoperabilitas antara kami data sistem di pemerintahan daerah dengan di perbankan itu coba kita sambungkan gitu ya. Kita interoperabilitaskan atau apa istilah Indonesianya? Merge gitu ya. Ya, Iya. berbagi Iya, begitu, iya, berbagi atau diintegrasikan Betul. agar bisa lebih mudah. Jadi database antara kita dengan perbankan juga itu bisa sama. Iya. Nah, khusus untuk kendaraan bermotor kita ada Opsus ya Bu Reni ya. Betul. Opsus. Ya, Pak. Jadi Opsus itu seperti apa? Mendingan Bu Reni lah ya, jelasin, mangga Bu Reni. Mangga Sedikit dilanjut. menambahkan aja kayaknya Pak Apa itu Kaban, Opsus betul. nih ya? Iya betul. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban betul banget itu Mbak. Sekarang kita berkolaborasi, udah satu tujuan, sekarang satu visi misi juga. Bagaimana caranya ini masyarakat Kota Cimahi dapat tersampaikan, tersosialisasikan tentang kemudahan-kemudahan dari layanan Samsat Cimahi, dari layanan pembayaran pajak ya khususnya. Dan itu juga tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban, penguatan database itu perlu, Iya, karena sangat good perlu data, ya. good decision ya. Betul. Jadi yang perlu kita cek itu adalah recheck itu adalah data. Iya. Berapa sih data kendaraan yang ada di Kota Cimahi? Berapa sih itu yang dulu menunggak? Karena nanti ada treatment yang sudah kami kolaborasikan iya. ya dengan Bapenda Kota Cimahi. Nah, dari data tersebut kami membuat pendekatan ke masyarakat. Oh, ternyata dari data tersebut ada loh teknis-teknis yang bisa mempermudah mereka membayar pajak. Oh, ternyata dari data tersebut ada yang masih menunggak, entah apa keluhannya, harus kita ketahui gitu. Iya. Nah, di sini tadi upaya kita untuk mengoptimalkan pembayaran pajak. Tadi saya melanjutkan sedikit dari yang disampaikan oleh Pak Kaban. Kami sudah melakukan kegiatan operasi khusus, Mbak. Iya. Jadi di sini ada kegiatan operasi khusus yang kami lakukan dengan Bapenda Kota Cimahi kerjasama dengan Polres Cimahi dan Samsat Cimahi ya. Yaitu melakukan penagihan pajak ke perusahaan-perusahaan atau mungkin mengecek kepemilikan kendaraan yang ada di kantong-kantong parkir, yaitu dan sifatnya menghimbau, menginformasikan bahwa kendaraan mereka itu sudah jatuh tempo dan belum diharapkan untuk segera melakukan pembayaran pajaknya sehingga terhindar dari denda. Iya, gitu. jadi penagihan dengan disertai himbauan Himbauan ya? dan menginformasikan ya, karena yakin masyarakat Cimahi ini, apalagi kan data kita semakin menipis ya Pak, semenjak adanya program pemutihan untuk data yang kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang atau yang menunggak gitu. Jadi dengan adanya kegiatan operasi khusus ini lebih mengingatkan kembali bahwa kendaraan sudah jatuh tempo, karena tidak
besar kemungkinan itu karena lupa. Iya. Jangankan masyarakat, saya juga lupa. Iya, kadang-kadang lupa ya. Kami juga melakukan operasi gabungan dengan untuk ini tadi menjaring masyarakat yang masih belum membayar pajak. Dan pada saat operasi gabungan itu kami sudah menyediakan loket untuk langsung melakukan pembayaran gitu. Iya. Nah, jadi dihindari yang bayar langsung kata Pak Roni tadi. Betul, ya. Bayar cash itu udah nggak ada. Tidak ada jadi lagi. Melalui loket yang emang sudah kami sediakan di tempat lokasi operasi gabungan tersebut ya Pak, atau razia ya gitu. Nah, di situ juga kami juga memberikan kesempatan pada masyarakat kalau memang kami temukan ternyata masih ada tunggakan pada saat di kegiatan operasi gabungan tersebut, kami menyediakan waktu selama 30 hari untuk dapat dikasih kesempatan untuk segera membayarkan pajaknya. Selain dari operasi khusus, operasi gabungan, kami juga terus melakukan sosialisasi secara masif ya ke masyarakat. Kemarin juga ke RT RW kita mengundang, jadi edukasi langsung ke masyarakat. Betul. Dan kami juga sudah melakukan pengiriman surat, Mbak. Nanti barangkali mungkin ada yang good listener, ada yang menerima pengiriman surat dari Samsat Cimahi. Ini sifatnya memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudah ada tunggakan pajaknya dan harap untuk segera membayarkan pajaknya. Tapi kalau seandainya memang ternyata pajaknya sudah dibayarkan, itu mohon diabaikan. Atau mungkin si kendaraannya pada saat terinformasikan belum bayar pajak dan kendaraannya sudah dijual atau mungkin sudah hilang, itu segera lapor aja ke Samsat. Nanti kita bantu untuk blokir kendaraan. Ya, betul. Jadi tagihannya nggak ada terus ya. Betul. Padahal kendaraannya udah kemana gitu ya, Bu. Iya. Minimal kita sudah terinformasikan bahwa ternyata kendaraan sudah dijual dan belum dibalik-namakan biasanya oleh si pemilik barunya gitu, sehingga si pembeli ya. Sehingga si kendaraan tersebut masih atas nama yang pemilik lama. Nah, ini perlu juga ya diketahui oleh si wajib pajak. Kemudian kami juga akan melakukan menginformasikan kapan akan jatuh tempo nih. Ini kan salah satu bentuk kolaborasi kami ya dengan Bapenda Kota Cimahi melalui WA Blast. Jadi ini melawan lupa. Jadi diingetin ya sebelum jatuh tempo ya. Betul sekali. Jadi Bapenda Kota Cimahi ini sudah menyiapkan sekian ribu nomor telepon yang akan dikirim melalui akan dikirim informasi kapan pajaknya akan berakhir atau sudah berakhir gitu, melalui WA Blast. Nah itu, dan terakhir ini juga insya Allah kita akan segera melakukan penelusuran. KTMDU berkolaborasi dengan Bapenda Kota Cimahi. Nah ini juga perlu diketahui kepada masyarakat, sehingga pada saat petugas kami yang akan datang ke rumah-rumah masyarakat melalui tim-tim yang sudah kami bentuk, yaitu petugas penelusur namanya Mbak, mohon berkenan untuk diterima karena petugas penelusur ini sangat membantu kami sekali Mbak, bahwa kan di sini ini tadi saya sampaikan good data, good decision. Nah di sini kami sudah menyiapkan data data fix ya, data terupdate sekali. Di sini Kota Cimahi itu masih ada 50.000 yang belum terkonfirmasi kenapa mereka belum bayar pajak. Nah di sini di 50.000 ini yakin bukan karena kendaraannya lalai atau betul tidak sengaja tidak membayar pajak. Ternyata di data 50.000 ini banyak yang memang sudah tidak dimiliki oleh masyarakat Cimahi. Entah mereka sudah jual atau mungkin ada yang rusak berat atau sudah hilang, betul sekali. Nah disinilah tugas penelusur KTMDU Mbak. Jadi petugas KTMDU ada yang nanti dinamakan penelusur. Betul. Jadi penelusur kendaraan ya. Tugasnya ini mohon masyarakat pada saat ada kunjungan dari petugas penelusur mohon diterima dengan baik karena mereka hanya melakukan pendataan. Kenapa kendaraan tersebut di alamat yang mereka datangi tersebut belum melakukan pembayaran. Apakah memang kendaraannya sudah dijual, rusak berat, hilang, atau mungkin sudah pindah alamat, seperti itu. Nah nanti pada saat mereka melakukan kunjungan, mereka akan menanyakan kondisi kendaraan tersebut.
tersebut. Dan tugas dari masyarakat hanya menginformasikan saja. Sudah seperti itu Jadi aja. jelas statusnya ya si kendaraan. Betul sekali, jelas statusnya. Iya, betul. Sehingga kami juga bisa melihat, mengukur dari 50.000 yang belum melakukan pembayaran pajak itu apakah murni karena ketidakpatuhan atau karena memang kendaraan sudah tidak layak untuk dibayarkan pajaknya. Betul. Iya, ternyata ada beberapa. Reni, jangan lupa bahwa petugas penelusur itu nanti kita bekali surat perintah. Betul, untuk meyakinkan. Wah, betul sekali, Soalnya Pak. kadang kita kedatangan katanya petugas, kita nggak yakin ya itu kalau makin pinter, makin modern, makin canggih ya sekarang. Betul. Caranya kayaknya ada aja. Tanyakan surat tugasnya. Betul. Jangan lupa ya, good listeners, ini pengetahuan baru lagi nih ya buat kita. Kalau misalnya kita katanya didatangi oleh petugas, jangan lupa tanyakan surat tugasnya, gitu ya, Bu. Nah, termasuk juga ini yang menginformasikan bahwa kendaraannya udah jatuh tempo, belum bayar dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kita boleh masuk ke pertanyaan nih ya dari good listeners di 085161280929. Yang pertama ada Teh Arla nih ya, katanya selamat siang Bapak Ibu, saya kalau nggak salah pernah dengar katanya Gubernur Jabar Deddy Mulyadi bilang kalau perpanjangan STNK itu nggak perlu KTP pemilik lama. Nah, kalau sekarang saat perpanjangan masihkah harus pakai KTP pemilik lama? Ini berarti yang bayar tahunan ya kalau perpanjangan, atau sudah mengikuti arahan Pak Gubernur? Nah, entah ini informasinya betul atau tidaknya juga mungkin bisa dikonfirm ya oleh Ibu. Silahkan. Iya, baik. Untuk pembayaran pajak mau tahunan atau mungkin 5 tahunan, memang tidak perlu lagi memerlukan KTP pemilik lama. Apabila kendaraan tersebut sudah dijual, gitu, atau mungkin gini, Teh Arla, apakah kendaraan tersebut sudah atas nama Teh Arla atau masih pemilik lama? Jadi di STNK-nya di STNK-nya, betul. Kalau memang itu masih pemilik lama, Teh Arla segera melakukan balik nama atau BBN ya, untuk segera melakukan BBN atau balik nama kendaraan tersebut, dan tidak lagi harus menyertakan persyaratan KTP lama. Jadi cukup KTP Mbak Arla saja gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dia belum balik nama seperti tadi, itu proses balik nama itu lama nggak sih, Bu? Enggak. Gitu. Cukup sehari. Sehari. Dan nggak bayar lagi ya. Dan untuk balik nama itu digratiskan karena memang kan ada bea balik nama sebelumnya atau ada pajak balik nama ya 1% dari NJKB. Nah, mulai tahun 2025 tidak ada lagi, jadi digratiskan. Tapi banyak yang digratisinnya, Bu. Betul, iya. Jadi tapi ini segera informasi, memang banyak yang masyarakat beranggapan bahwa balik nama itu gratis gitu. Ini mohon dimaklum bahwa untuk yang digratiskan itu hanya balik namanya saja. Sedangkan untuk PNBP salah satunya adalah BPKB kan, karena itu kan perlu proses cetak bikin betul. Ya BPKB. Pada saat proses balik nama itu kan berarti kan BPKB juga diperbarui. Nah, pada saat itu ada biaya PNBP untuk BPKB yaitu sebesar 275 untuk roda 4. Sedangkan roda 2 itu 225. Itu saja. Hanya dan itu waktunya tuh. Dan pajak tentu saja betul. Waktunya ternyata sangat singkat ya, cukup 1 hari saja, dan ternyata juga ada beberapa biaya yang dihilangkan gitu ya. Jadi udah sangat-sangat mudah. Jadi nggak seperti tadi Bu Reni sebutkan juga, udah nggak ada alasan lagi nggak bayar pajak, nggak ada alasan lagi balik nama. Kalau beli kendaraan second ya kayaknya. Nah, ini sedikit mungkin saya tambahkan juga. Pokoknya intinya masyarakat kalau memang ada hal-hal yang kurang paham atau mungkin ada hal-hal teknis yang perlu dipertanyakan kaitan untuk membayar pajak, itu bisa menghubungi kita melalui WhatsApp yang sudah kami sediakan. Ini silakan untuk bisa diakses di 0813 204 7345. Atau mungkin masyarakat bisa mengakses melalui IG Samsat Cimahi. Di situ kami sediakan BioLink ya. BioLink di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat Cimahi
apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait untuk layanan Samsat gitu. Iya. Nah, ternyata sudah lebih mudah ya, di medsos juga ada, di IG-nya Samsat Cimahi, kemudian WhatsApp. Sekali lagi mungkin diinformasikan ya, di 0813 204 7345. Betul. Nah, ini sudah tambah lebih mudah lagi ya. Insya Allah pokoknya apabila masyarakat ada keluhan atau ada kendala atau apapun, ada pertanyaan terkait dengan persyaratan atau mungkin info berapa estimasi pajak yang mereka harus bayarkan, jangan khawatir ya. Mau langsung datang, hubungi petugas kami langsung dengan catatan petugas kami ya yang ada di layanan Samsat yang pakai atribut Samsat Cimahi. Atau melalui WA pun insya Allah akan segera pasti akan kami respon segera gitu. Nah, kalau aplikasi apa yang bisa kita pakai untuk lihat berapa sih tagihannya? Betul biar nyiapin uangnya loh, Bu. Kalau untuk pajak tahunan itu atau 5 tahunan itu bisa melalui aplikasi Sapa Warga. Jadi bisa di-download di Play Store ya untuk aplikasi Sapa Warga, sehingga masyarakat itu tahu berapa sih pajak yang mereka harus bayarkan. Kita siapkan ya. Betul. Tapi kalau untuk balik nama, mungkin untuk mutasi atau duplikat dan lain-lain, itu bisa menghubungi Samsat Cimahi atau melalui petugas ya untuk mengestimasi berapa besaran pajak yang harus mereka bayarkan gitu. Oke, sebelum kita pindah ke sesi berikutnya, Bu, boleh diinformasikan jam berapa dan juga hari apa aja sih Samsat buka gitu. Punten ya, Bu, jadi biar nggak capek-capek ke sana tutup Samsatnya gitu ya. Jadi Teh Rin, good listener Mix Radio 9,9 FM, Samsat itu sebenarnya buka 1 kali 24 jam. Oh iya. Enggak. Jadi kita buka setiap hari sebenarnya, sampai dengan hari pun setiap hari. Setiap hari Minggu pun kami buka juga gitu. Jadi dari hari Senin sampai dengan Minggu kami buka, kami selalu membuka layanan ya. Gitu. Kalau jam operasionalnya, Bu? Betul. Jadi khusus untuk jam-jam operasional, karena kan mungkin ada yang kerja juga. Untuk jam operasional Senin sampai dengan hari Jumat itu dari pagi, dari jam 8 sampai dengan jam 14.30 untuk layanan weekday ya. Weekday sampai 14.30. Betul. Akan tetapi apabila ada masyarakat yang tidak bisa melakukan pembayaran di hari kerja, kami sudah menyediakan di luar jam kerja, yaitu di hari Selasa dan di hari di malam Minggu. Sabtu jadi di hari malam-malam di Samsat bayar pajak. Kita malam mingguan di Samsat ya sambil nongkrong gitu. Jadi di hari Selasa itu kita buka sampai sore, sampai jam 18.00 gitu. Kalau yang malam minggunya? Jadi kalau untuk malam minggu kita buka mulai dari jam 18.00 sampai dengan jam 20.00. Gitu. Dan di hari Minggu juga kita buka nih Pak Kaban. Jadi Bu Reni ini kapan liburnya, Pak? Gimana nih Pak Roni? Ya gitulah. Di hari Minggu kita juga buka layanan, tapi khusus untuk di hari Minggu kita sediakan layanan di luar Samsat ya. Kita mendekatkan ke masyarakat. Barangkali ada yang mau jalan pagi di Brigip atau mungkin di apa namanya? Di Pemkot. Di Pemkot ya. Di pasar pagi apa namanya? Gunung Bohong ya. Kami Gunung coba Bohong. untuk Lapang Tembak ya. Betul, buka layanan di sana juga. Jadi masyarakat yang mau bayar pajak bisa ke layanan Samsat keliling kita ya. Betul. Jadi sambil olahraga, sambil jajan bisa bayar pajak. Betul. Nah, ini ternyata Samsatnya udah kasih aplikasi untuk bayar juga, terus tempat pembayarannya juga udah sekian banyak. Ini ada satu pertanyaan dulu nyelipnya, Bu, boleh? Ini dari Kang Adit nih ya, katanya saya punya kakak tinggal di Cimahi. Kakak saya mau bayar pajak dan balik nama sama ganti kaleng. Posisinya tapi dia lagi hamil, katanya Kang Adit ya. Ada nggak layanan khusus untuk warga yang mungkin berhalangan hadir karena yang katanya ganti kaleng tuh harus
dihadirkan kendaraannya ya. Iya, iya. Ada dong. Oh, ada. Tuh, aduh segala ada ya. Ini mah khusus untuk layanan Samsat Cimahi nih Pak Kaban. Kebetulan kita punya inovasi ya. Betul, layanan Samsat prioritas. Jadi kebetulan di tahun 2004 kemarin ya kita meluncurkan inovasi layanan Samsat prioritas yang dikhususkan bagi kelompok rentan. Ya, jadi yang tadi Kang Adit ya? Iya, Kang Adit, kakaknya katanya. Iya betul, atau masyarakat Cimahi yang memerlukan jasa, khususnya kelompok rentan ya Mbak ya, untuk memerlukan jasa untuk layanan jemput bola ke rumah, silakan hubungin kita. Ya. Jadi untuk Kang Adit, apalagi udah masuk kelompok rentan ya, ibu hamil, lansia di atas 70, untuk yang disabilitas, kami memberikan layanan Samsat datang ke rumah untuk layanan apapun, baik itu tahunan ataupun 5 tahunan gitu. Itu bisa ke WhatsApp yang tadi? Betul, bisa juga ya? Melalui WhatsApp yang tadi atau mungkin dari bisa diakses di Biolink yang di Cimahi. Instagram ya, Samsat Cimahi. Oke, good listeners, dan nggak kerasa ya kita tinggal nanti ke penutup di sesi berikutnya, tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP Wali Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah taat membayar pajak daerah termasuk pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 yang akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2025. Melalui program pemutihan ini, seluruh tunggakan pajak kendaraan akan dihapuskan, sehingga hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Ayo segera manfaatkan program ini, jadilah bagian dari masyarakat sadar pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Cimahi tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita Radio Talk mengenai sosialisasi penyebar luasan kebijakan pajak daerah dan juga edukasi pajak kendaraan bermotor di sini bersama Bapenda Kota Cimahi dan juga Samsat Kota Cimahi ya. Nah, di akhir perbincangan kita kali ini mungkin ada yang akan disampaikan Pak untuk good listeners dan juga warga Kota Cimahi secara keseluruhan ya, mengenai mungkin ayo bayar pajaknya biar pembangunannya juga otomatis berjalan dengan lancar ya. Silakan Pak, disampaikan. Iya. Iya, Tehrin. Good listener dan warga Kota Cimahi, sekali lagi saya apresiasi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang sudah menunaikan pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Terima kasih juga kepada semua stakeholder yang ada di Kota Cimahi yang sudah turut membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi, dan terutama rekan-rekan media nih. Terima kasih Pak. Mix Radio 92,9 FM. Terima kasih sudah menyebarluaskan ini sama-sama, dan membantu kami dalam sosialisasi sehingga masyarakat bisa lebih baik. Nah, terakhir ini kepada masyarakat Kota Cimahi, jatuh tempo PBB 30 September 2025. Yang bayar bulan September kita kasih diskon 10% nih. Asik. Dari ayo tinggal beberapa bayar hari pajaknya. Lagi. Nah, yang sanksi administrasi sampai terutama denda itu akan kami hapus sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi ayo bayar pajak. Masyarakat taat pajak Kota Cimahi mantap dan makin happy. Asik, terima kasih. Asik. Oke, dan mungkin sebagai penutup silahkan juga Bu Reni sebagai Kepala Samsat ya Kota Cimahi untuk himbauan juga kepada good listeners dan juga warga Kota Cimahi, silahkan disampaikan Bu. Ya, terima kasih Terin, good listener Mix Radio 92,9 FM. Hayo
tadi kata Pak Kabama sampai dengan tanggal 30 September ya untuk pajak PBB-nya. Nah, Samsat juga sama mengingatkan kembali, hayo segera lakukan pembayaran pajak kendaraannya, apalagi yang punya tunggakan pajak yang belum melakukan pembayaran dari tahun-tahun sebelumnya, mumpung masih ada sisa waktu 2 minggu lagi ya Mbak Rini ya, yaitu sampai dengan tanggal 30 September 2025. Manfaatkan program terakhir pemutihan pajak ini, karena saya yakinkan tidak akan ada lagi program-program pemutihan untuk tahun-tahun selanjutnya gitu. Ayo segera manfaatkan program pemutihan ini sehingga pajak kendaraannya untuk tahun ke depan bisa dilakukan pembayaran secara rutin kembali, maksudnya tidak ada lagi tunggakan gitu. Betul. Dan kemudian ini juga saya sampaikan ke masyarakat Cimahi bahwa di Samsat Cimahi itu ada layanan Samsat prioritas bagi kelompok rentan yang ingin menerima layanan Samsat prioritas, silakan hubungi kami. Dan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat bahwa untuk pembayaran pajak kendaraan ini manfaatnya luar biasa sekali ya. Ini dapat dinikmati langsung ke masyarakat, apalagi yang sudah dijanjikan oleh Pak Gubernur kita, yaitu infrastruktur khususnya untuk jalan raya itu akan dibangun dan dijadikan jalan mulus dari hasil pembayaran pajak tersebut. Ya, itu saja mungkin kepada masyarakat Cimahi, ayo lakukan pembayaran pajak dan segera melakukan memanfaatkan program pemutihan pajak sampai dengan tanggal 30 September 2025. Iya, terima kasih Ibu, Bapak dan juga kehadirannya di studio ya. Lain kali mungkin udah mau selesai. Iya. Bapak masih mau ya? Kita lanjut lagi ya, Pak. Kayaknya good listeners juga masih perlu informasi-informasi semacam ini ya untuk mengingatkan kembali. Kata Ibu juga tadi, kata Bu Reni, bukan sekedar cuma lupa sih ya gitu, tapi ada faktor-faktor lain yang bikin seseorang jadi belum bayar pajak ya. Oke, dan untuk kesempatan kali ini, untuk perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP Wali Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah taat membayar pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 yang akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2025. Melalui program pemutihan ini, seluruh tunggakan pajak kendaraan akan dihapuskan, sehingga hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Ayo segera manfaatkan program ini, jadilah bagian dari masyarakat sadar pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Cimahi tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.